Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Ibu Bapak, serta sahabat PKRU di mana saja berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam program acara saya dan PKRU membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini, Rabu 25 Juni 2025. Saya, Halaman Sihombing, anggota PKRU BPUB Jemaat Harapan Kasih, Bekasi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Salam sejahtera sahabat PKRU BPUB di mana saja berada. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang pagi hari ini sampai malam nanti, untuk itu marilah melandasi segala aktivitas yang akan kita jalankan dengan membawa kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Baru Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini ketika kami mau mengawali seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PKRU, pagi ini kita membaca firman Tuhan dari Alkitab dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 23 yang mengatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik, tidak selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku." Mendengar hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau yang memiliki harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Mari kita membaca renungan pagi dari Sabda Bina Tuhan dengan judul "Ruislah." Orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dari ayat 23. Dalam buku yang berjudul "Menjawab Pertanyaan, Mempertanyakan Jawaban" terbitan Balai Penerbit Kristen di Mulia tahun 2005, Eka Dharma Putra memberi judul renungan dengan istilah "Ruislah", yang berarti ingin memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan sesuatu. Orang kaya ini sangat peduli terhadap kehidupan keagamaan. Yang mengetahui hukum-hukum agama,
Dalam ayat 21 dikatakan, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ia berpikir bahwa dapat memperoleh hidup kekal melalui apa yang dimilikinya. Pertanyaannya, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan? Jika menggunakan istilah dalam dunia jual beli, pertanyaannya, berapa yang harus aku bayar untuk memperoleh barang ini? Saya kaya, saya taat beragama. Berapa persen dari kekayaan itu harus saya serahkan? Berapa banyak sisa harus? Berapa banyak saya harus berdoa, berpuasa, dan beribadah? Masalah utama orang kaya ini adalah keyakinannya bahwa kehidupan kekal dapat diperoleh dengan usaha dan kepemilikan pribadinya. Ia meminta Yesus untuk menunjukkan jalan dan caranya, lalu ia akan memenuhinya. Hal kedua, orang kaya ini ingin memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan apapun. Dalam istilah Islam, ia ingin mendapatkan hidup kekal, tetapi tidak mau melepaskan kekayaannya. Orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika harus memilih antara hidup kekal atau kekayaannya, ia lebih memiliki hartanya daripada memperoleh hidup kekal. Kita pun dihadapkan pada pilihan. Sistem Islam dalam iman tentu tidak berlaku. Seringkali kita ingin Kristus, tetapi juga tetap menginginkan dunia. Pilihan yang kekal dan bukan yang sementara. Beranilah mengambil keputusan dan resiko untuk memilih mana yang benar dan baik, serta meninggalkan yang tidak baik. Dengan demikian, Roh Kudus mengarahkan kita pada kehidupan yang berkualitas. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami telah selesai beribadah dalam saya dalam membaca Alkitab bersama. Kami berdoa untuk Dewan PKU dalam program-programnya di sini sampai PKU dimanapun berada. Tuhan memberi kekuatan dan penyertaan. Kami berdoa untuk sahabat kami, para oma-opa yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberi kesembuhan. Bagi oma-opa yang mengalami berbagai pergumulan, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, dan pergumulan lain-lainnya, Tuhanlah yang memberi pertolongan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Hanya dalam pimpinan dan pemerintahan Tuhan saja. Ampuni salah dosa kami, supaya kami layak menerima berkat yang berlimpah yang akan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.